Yunita, salah satu mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, di video sebelumnya saya telah membahas tentang beberapa permasalahan dalam pembelajaran, khususnya mata pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini saya akan mengeksplorasi dan mengidentifikasi permasalahan, tapi bukan dari mata pelajaran matematika. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah problem pendidikan matematika yang diampu oleh Ibu Uhwa Hasana SPC MPD. Nah, tentunya dalam proses pembelajaran, setiap mata pelajaran memiliki problem masing-masing. Contohnya kesenian, tentunya memiliki problem tersendiri, misal kurang berminat dalam seni atau tidak berbakat dalam misal seni musik, tidak berbakat dalam memainkan alat musik atau bernyanyi atau seni lainnya, ataupun dalam mata pelajaran olahraga. Tentunya setiap mata pelajaran memiliki problem masing-masing. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi permasalahan yang bersumber dari bahasa Indonesia pun ada. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa bahasa Indonesia itu mudah, padahal sebenarnya bisa dibilang bahwa bahasa Indonesia itu susah-susah gampang. Nah, adapun permasalahan yang akan kita bahas di sini seperti biasa ada yang bersumber dari peserta didik, kemudian ada juga yang bersumber dari guru. Nah, permasalahan yang bersumber dari peserta didik diantaranya yang pertama yaitu siswa tidak bersemangat dan tidak berminat dalam belajar. Kemudian yang kedua, keterampilan berbicara siswa masih kurang. Kemudian yang ketiga, siswa kurang terampil menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang keempat, dalam bahasa tulis siswa tidak memahami tentang ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu siswa tidak bersemangat atau tidak berminat dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya problem ini memiliki penyebab. Jadi bisa jadi penyebab dari kurang semangatnya peserta didik dalam hal ini yaitu kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Pada dasarnya kurangnya semangat atau kurangnya motivasi untuk belajar disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, siswa yang tidak bersemangat atau tidak berminat saat pelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang perlu diperhatikan ialah guru harus melihat kembali, mengamati kembali apa yang menjadi penyebab dari peserta didik tersebut tidak bersemangat dalam pembelajaran. Apakah karena pembelajarannya yang monoton atau tidak bervariasi sehingga peserta didik merasa bosan dan jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jika benar itu penyebabnya, maka guru harus memperbaiki proses atau teknik mengajarnya lagi, mengubah pola pembelajaran yang membosankan tersebut menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Guru perlu merancang kembali pelajaran yang lebih baik, terus lebih menarik, dan juga membangkitkan rasa ingin tahu pada peserta didik. Dan juga guru harus menggunakan proses pembelajaran yang mendorong anak untuk menjadi lebih aktif, kemudian meningkatkan kreativitas anak dan lain-lain. Nah, guru juga dapat menggunakan pendekatan tertentu, menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran dan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik tersebut. Nah, hal lain yang dapat mendorong anak aktif dalam proses pembelajaran adalah suasana kelas yang menyenangkan dan hangat. Hangat di sini dalam artian harmonis dan penuh rasa kekeluargaan sehingga anak akan merasa nyaman dan tenang dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian tidak akan ada rasa takut dan tegang terhadap guru. Untuk itu guru perlu bersikap ramah dan bijaksana. Jadi jangan menjadi guru yang
otoriter dan merasa paling benar sehingga tidak mau dikritik. Selain itu, guru juga harus menciptakan komunikasi 3 arah, yaitu guru dengan siswa, kemudian siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa, agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Permasalahan yang kedua yaitu keterampilan berbicara peserta didik yang masih kurang. Nah, banyak peserta didik yang meskipun bahasa sehari-harinya adalah bahasa Indonesia, tetapi saat mengucapkan bahasa tersebut masih banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, sehingga pada saat mengemukakan pendapat atau ide dan juga pikiran, baik melalui pertanyaan maupun pernyataan, itu banyak kesalahan pengucapan di kalimatnya. Nah, untuk meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik, itu perlu diberi banyak latihan. Misalnya, diberi kesempatan untuk bertanya, kemudian sering disuruh maju ke depan untuk membaca, bermain drama, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal tersebut dimaksudkan untuk melatih mental para siswa agar berani tampil di depan kelas. Nah, kalau mental siswa sudah terbentuk dengan bagus, maka seorang guru tinggal membimbing dan membina kemampuan dan keterampilan peserta didik tersebut dalam berbicara. Nah, pada umumnya keterampilan berbicara seseorang itu didukung oleh pengetahuan dan wawasan yang ia miliki. Terkadang juga ada seorang yang bingung dengan apa yang harus ia ungkapkan dan ia bicarakan karena tidak adanya pengetahuan yang ia miliki. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterampilan berbicara, peserta didik perlu menambah pengetahuan dan memperluas wawasan, sehingga siswa tersebut mampu berbicara dengan baik dan benar. Nah, kegiatan pembelajaran dalam bentuk diskusi juga akan sangat membantu dan melatih siswa untuk bagaimana dalam memperluas wawasannya, sehingga siswa tersebut dapat mengemukakan pendapatnya baik secara lisan maupun secara tulisan. Masalah yang ketiga yaitu siswa kurang terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan peserta didik masih kurang, khususnya pada saat proses pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya kosakata bahasa Indonesia yang dimiliki oleh siswa. Kebiasaan siswa dalam menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari masih terbawa ke dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, siswa perlu dibiasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat proses pembelajaran. Jadi, siswa harus lebih banyak membuka kamus bahasa Indonesia untuk mempelajari kosakata bahasa Indonesia agar dapat menggunakan pilihan kata yang tepat. Nah, selain itu, untuk melatih kemampuan siswa dalam berbahasa Indonesia, sebaiknya siswa banyak mendengarkan berita dan pidato dalam pidato yang berbahasa Indonesia, sehingga telinga peserta didik akan terbiasa mendengar lafal-lafal yang tepat dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian jika peserta didik kurang suka dalam membaca kamus besar bahasa Indonesia, ada banyak referensi-referensi buku yang bisa diberikan kepada peserta didik yang menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang dapat menjadi alternatif bagi siswa untuk bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dari buku tersebut kosakatanya akan lebih banyak dan lebih bisa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Permasalahan yang keempat yaitu dalam bahasa tulis, banyak siswa yang tidak memahami tentang ejaan. Nah, hal ini dipengaruhi oleh salah satunya yaitu teknologi yang semakin berkembang. Nah, dari teknologi itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh peserta didik seperti WhatsApp, kemudian Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Di situ
peserta didik berkomunikasi melalui fitur chat. Nah, dari chat tersebut kan dalam pengetikannya biasa peserta didik itu menyingkat. Semisal menulis yang. Nah, yangnya itu disingkat jadi YG. Padahal kan penulisan yang benar yaitu YANG. Nah, hal inilah yang kemudian biasa peserta didik bawa ke dalam menulis bahasa tulis yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Namun peserta didik menyingkat kata-kata tersebut dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, guru juga harus menegur peserta didik yang melakukan kesalahan dalam menulis ataupun berbahasa Indonesia. Sebab jika tidak ditegur, maka siswa akan merasa bahwa oh iya, saya benar karena guru saya tidak menegur, dan kemudian dia akan terbiasa dengan kesalahan tersebut, dan ia tidak akan menyadari bahwa apa yang ia ucapkan dan tulis itu kurang tepat dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, untuk itu guru perlu memiliki pengetahuan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti diksi, lafal, intonasi, dan lain sebagainya. Nah, kesalahan bahasa tulis seperti penggunaan tanda baca, huruf besar, paragraf, dan lain-lain ini disebabkan karena peserta didik kurang mengetahui kaidah-kaidah yang benar. Oleh karena itu, penggunaan bahasa tulis yang benar perlu diajarkan kepada siswa sejak dini atau sejak awal, selagi peserta didik ini masih kecil dan ingatannya masih bagus, sehingga tertanam kemampuan menulis yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan pada diri anak dan menjadi kebiasaan yang baik hingga dewasa. Nah, kemudian jika peserta didik ini sudah SMP atau SMA, guru bisa memberikan latihan dalam menggunakan bahasa tulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai guru membiarkan saja siswa melakukan kesalahan dalam bahasa tulis. Jadi guru harus mengingatkan siswa dan menyuruhnya untuk memperbaiki ketika menemukan peserta didik yang menggunakan bahasa tulis tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, itulah beberapa permasalahan yang bersumber dari peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan yang bersumber dari guru. Jadi, di sini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, bahan ajar bahasa Indonesia yang terlalu rumit. Kemudian yang kedua, perkembangan bahasa yang dinamis. Kemudian yang ketiga, pengaruh bahasa ibu atau bahasa pertama. Kemudian tidak seimbang antara proses pengajaran dengan kehidupan nyata. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Permasalahan yang pertama yaitu bahan ajar bahasa Indonesia yang terlalu rumit. Nah, bahan ajar bahasa Indonesia yang rumit ini disebabkan karena selalu adanya perubahan kurikulum. Padahal pembelajaran bahasa tidak hanya sekedar berorientasi pada pencapaian kompetensi dasar, tetapi bagaimana agar siswa benar-benar berbahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, sebenarnya kompetensi dasar tersebut bisa disederhanakan agar beban guru tidak terlalu berat. Jadi guru harus melakukan pemilihan materi. Pemilihan materi diharapkan agar materi benar-benar dikuasai oleh siswa. Nah, di samping itu, dengan adanya penyederhanaan materi, siswa akan lebih fokus terhadap pembelajaran. Nah, dengan demikian, ketercapaian materi pembelajaran dan keterampilan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai dan juga dapat seiring dan sejalan. Nah, permasalahan yang kedua yaitu perkembangan bahasa yang dinamis. Nah, seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, bahasa juga terus tumbuh dan berkembang. Munculnya kosakata baru, kemudian istilah-istilah baru, kadang-kadang itu menimbulkan banyak pengaruh bagi peserta didik.
khususnya peserta didik yang umumnya remaja dalam pembelajaran bahasa di kelas. Nah, karena biasanya hobi peserta didik itu adalah menyingkat kata dalam tulisan-tulisannya. Nah, hal ini seperti yang saya jelaskan tadi dipengaruhi oleh aplikasi-aplikasi yang menggunakan fitur chat. Nah, perlu ditekankan kepada peserta didik bahwa fungsi dari bahasa baku itu sendiri apa. Jadi kita ketahui bersama bahwa bahasa baku atau bahasa standar ini adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi, seperti dalam perundang-undangan, kemudian surat menyurat, dan rapat resmi. Nah, bahasa baku terutama digunakan sebagai bahasa persatuan dalam masyarakat. Nah, bahasa yang mempunyai banyak bahasa baku memang tidak digunakan dalam segala situasi. Semisal dalam kehidupan sehari-hari kan peserta didik akan lebih banyak menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari. Namun tentunya bahasa yang baku ini akan sangat diperlukan dalam komunikasi resmi, kemudian wawancara, kemudian pembicaraan di depan umum, dan pembicaraan dengan orang-orang yang dihormati. Nah, jadi disinilah peran guru untuk menekankan kepada peserta didik tentang pentingnya bahasa baku dan bahasa tidak baku dalam kehidupan, khususnya kita masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa bahasa yang baku itu adalah bahasa persatuan. Permasalahan yang ketiga yaitu pengaruh bahasa ibu. Jadi, bahasa Indonesia dijadikan sebagai lingua franca dari beratus-ratus bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bagi sebagian besar penutur bahasa Indonesia, bahasa daerah merupakan bahasa ibu atau bahasa pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama para peserta didik yang berada di daerah pedesaan. Nah, di antara mereka masih tetap ada yang menggunakan bahasa daerah bila ditanya atau berbicara dengan guru. Nah, atau menggunakan bahasa Indonesia tetapi bercampur dengan bahasa daerah. Nah, kondisi seperti ini tidak akan berubah manakala para guru tidak berusaha keras untuk membiasakan peserta didik menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu bila guru menjumpai peserta didik menggunakan bahasa daerah ketika bertanya atau bercakap-cakap dengan guru, terutama di kelas dan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mintalah mereka untuk mengulangi kata-kata atau kalimatnya dalam bahasa Indonesia yang benar sampai mereka bisa. Kemudian jika cara ini juga dilakukan guru-guru di sekolah, maka siswa secara perlahan-lahan akan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian adapun bahasa daerah itu biarkan mereka menggunakannya di rumah atau di luar sekolah atau di pembelajaran lainnya, tetapi sebisa mungkin dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia didiklah peserta didik untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dengan demikian antara kedua bahasa ini, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, itu dua-duanya akan dikuasai oleh peserta didik dan bahasa itu sendiri tidak akan punah. Permasalahan yang terakhir yaitu tidak seimbang antara proses pengajaran dan kehidupan nyata. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia ini terutama cara penulisan dan ejaan terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru. Jadi peserta didik terkadang menganggap materi yang diberikan seolah-olah hanya sekedar aturan tulisan tanpa makna. Nah, guru selalu mengingatkan penulisan yang baku, misalnya praktik bukan praktek, kemudian kata izin bukan izin, kemudian kata apotek bukan apotik. Akan tetapi masih ada peserta didik yang tidak memahami makna dari kata-kata ini.
Nah, kemudian dalam masyarakat pun kadang kita menemui beberapa kesalahan penulisan bahasa Indonesia. Misal ada dokter yang menuliskan kata praktek dan kata izin di tempat prakteknya tersebut, padahal itu tidak sesuai dengan kata baku dalam bahasa Indonesia. Jadi inilah bukti bahwa sebenarnya pembelajaran bahasa ini bukan hanya tanggung jawab guru bahasa, melainkan tanggung jawab segenap lapisan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat juga sebagai pembina bahasa. Nah, oleh karena itu tanggung jawab terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar adalah tanggung jawab kita semua sebagai bangsa yang menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, hal ini tentunya sesuai dengan amanah dalam Sumpah Pemuda. Nah, itulah beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Jika teman-teman memiliki solusi lain dari permasalahan tersebut atau memiliki permasalahan lain yang mungkin selama ini menjadi kendala teman-teman dalam belajar bahasa Indonesia, bisa kita bahas di kolom komentar. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah problem pendidikan yang sudah mengajarkan materi ini, kemudian mengarahkan untuk membuat video ini. Semoga videonya dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah.